Maka disitulah Allah mengatakan inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu itu, Tuhanmu itu sudah meliputi akan diri manusia. Kalau Allah sudah meliputi akan diri manusia, itu maknanya bahwa Allah itu betul-betul sudah meliputi akan diri kita masing-masing. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita masing-masing, itu maknanya bahwa Allah itu tidak di dalam dan tidak pula di luar, karena Dia telah meliputi akan segala sesuatu yang wujud, nyata dan zahir pada diri kita ini. Karena zahir dan batinnya diri Bapak Ibu itu sebenarnya wujud kenyataan akan dirinya, karena dirinya cuma yang tunggal, dirinya cuma yang ada, dirinya cuma yang wujud. Kalau dirinya cuma yang tunggal, yang ada dan yang wujud, lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Diri Bapak Ibu itu kata Allah min ibadihi juz'an. Diri kita ini adalah bahagian daripada dirinya. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada dirinya, itu artinya bahwa sesungguhnya diri kita ini, inilah tempat memandang nyatanya akan wujud dirinya sendiri. Begitulah tidak berjaraknya Allah itu dengan diri kita, dan tidak ada jaraknya pula antara kita dengan Allah. Karena Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang tunggal. Maka kewujudan dan ketunggalan Allah itu Bapak Ibu tidak pernah terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Karena sesungguhnya segala dimensi ruang dan waktu itu tiada lain tempat memandang nyatanya akan kewujudan dirinya sendiri. Karena Dia cuma yang ada. Maka seorang hamba yang telah aktif, yang telah terinstal rohaninya untuk memandang, memahami akan wujud rahasia Allah yang sudah nyata pada dirinya, disitulah dia bisa mampu merasakan innallaha ma'ana itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa beserta kita ini, dan Dia senantiasa menyertai diri kita di mana saja kita berada. Maka untuk lebih pahamnya kita Bapak Ibu, untuk lebih mengertinya kita, bagaimana kedekatan dan kewujudan Allah itu pada diri kita, sehingga kita betul-betul merasakan innallah ma'ana itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami ini sedalam-dalamnya dan sehalus-halusnya, sehingga di mana saja kita nanti berada, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, apakah keadaan kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan berbaring, kita tidak akan pernah merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kalau terjemahnya Bapak Ibu, dan Dianya Allah ma'akum beserta kamu, aina ma kuntum di mana saja kamu berada. Itu namanya terjemah namanya. Ya, Dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Lalu kita pahami dengan rasa Bapak Ibu, ya, dengan zauq namanya. Nah, maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu di mana ada kamu di situ ada aku. Di mana ada kamu di situ ada aku. Tilik lagi ke dalam Bapak Ibu, maknanya, ya, di mana ada aku di situ ada Dia. Di mana ada aku di situ ada Allah. Apa maksudnya di mana ada aku di situ ada Allah? Karena diri kita ini adalah wujud untuk memandang akan kezohiran dirinya. Kalaulah diri Bapak Ibu itu adalah wujud tempat memandang akan kezohiran dirinya, maka disitulah artinya bahwa Bapak Ibu dengan Allah, Allah dengan Bapak Ibu itu tidak pernah berpisah cerai.
Karena diri kita inilah kenyataan untuk memandang akan dirinya. Kalau kita sudah bisa memahami bahwa diri kita itu adalah kenyataan untuk memandang akan kezohiran dirinya, pada saat kita memandang, pada saat kita mendengar, pada saat kita berkalam, sesungguhnya nyatalah Allah itu yang memandang, mendengar, dan berkalam. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Maka untuk memandang dia yang wujud, dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Untuk memandang kewujudan dan ketunggalan Allah itu, inilah yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah kenyataan dan kezohiran akan dirinya. Maka kalaulah kita sudah paham siapa insan itu, disitulah kita bisa mengerti di mana ada aku, di situ ada dia. Karena aku inilah wujud kenyataan daripada dirinya itu. Maka disinilah kita wajib untuk mengenal dan memahami siapa diri kita ini. Bahwa sesungguhnya diri kita ini, Bapak Ibu, dijelaskan oleh Allah, al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Sesungguhnya insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku. Jadi yang dikatakan insan, yang dikatakan diri Bapak Ibu itu rahasiaku, kata Allah. Allah yang menjelaskan insan itu rahasia aku. Wasiri sifati, rahasiaku itu sifatku. Wasifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah diri aku, itu kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa insan itu tiada lain adalah aku, maka aku itulah yang dirimu, dirimu itulah yang aku. Dirimu tidak pernah ada, yang ada tuh aku. Aku ini yang dirimu, dirimu itulah nyatanya wujud diri aku. Inilah antara kita itu dengan Allah itu, tak ada jaraknya, tidak ada batasnya. Kalaupun Ustadz mengatakan itulah kita itu, kitanya kita, bukanlah kenyataan akan diri kita, tapi kitanya kita, kenyataan akan nyatanya wujudnya Allah. Supaya kita paham dan mengerti siapa diri kita yang sebenar-benarnya, maka tiliklah ke dalam ini, resik ke dalam, baco alam pada diri, baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dan diri ada rahasia diri, dan rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Disinilah baginda Rasul mengingatkan kita, siapa yang ingin berliqah dengan Allah, siapa yang ingin bermusyahadah dengan Allah, siapa yang ingin bermuwajahah dengan Allah, maka cari dan temui Allah itu ke dalam diri. Apa kata Rasul? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui aku, dia ingin berliqah dengan aku, tapi dicarinya aku keluar daripada dirinya, tak mau dia mencari aku ke dalam dirinya, faqad dolalan ba'ida, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau ikrok ke dalam dirinya, siapa yang mau menyentak ke dalam dirinya, siapa yang mau menyilauh ke dalam dirinya untuk mencari dan menemui aku, kata Allah, aku pastikan dia mampu menemui akan diri aku. Karena aku tidak di mana-mana, aku telah wujud pada segala yang ada ini. Maka kenalilah diri aku, kata Allah. Akulah diri yang awal. Awalnya aku tidak ada ujungnya, awalnya aku tidak ada permulaannya. Akulah diri yang akhir itu, kata Allah, yang tidak ada pangkalnya, yang tak ada kesudahannya. Dan akulah diri yang zahir, yang telah wujud, yang telah nyata pada segala bentuk dan rupa.
Karena segala bentuk dan rupa dalam bentuk wujud yang berbeda, itulah kenyataan, itulah kezohiran nyatanya akan diri aku. Dan akulah diri yang batin, tiada tersembunyi. Karena aku ini betul-betul telah wujud, telah nyata pada segala yang ada ini. Segala yang ada inilah wujud kenyataan akan diriku. Dan akulah yang wujud pada segala sesuatu itu. Rupanya yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Karena kita tidak mampu memahami rahasia yang tersirat di balik kalam-kalam Tuhan. Sehingga kita memandang bahwa ada Allah dan ada sesuatu. Padahal Allah itu cuma yang ada. Hanya dirinya semata-mata yang wujud, Bapak Ibu.